Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggota yang pertama ada Ari Ramadan, yang kedua Rani Agustin, yang ketiga Kris Monita Sari. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul tes-tes kelompok. Pada poin pertama yaitu tes kelompok versus tes individual. Tes kelompok adalah tes yang digunakan terutama dalam bidang pendidikan, pegawai negeri, industri, dan dinas militer. Sedangkan tes individu pada dasarnya memiliki beberapa jenis tes yang mencakup pada individual. Di antara lain ada tes kepribadian, tes inteligensi, tes kemampuan, dan lain-lain. Semua tes menggambarkan karakteristik seseorang dalam berbagai aspek yang diukur melalui tes yang diinginkan. Dari salah satu jenis tes individual, tes individu disebut juga dengan tes yang diberikan kepada perorangan, yaitu tester berhadapan dengan orang yang dites atau teste. Nah, tidak ada pendekatan tunggal dalam pengukurannya. Perbedaan teori dapat menyebabkan pula perbedaan objek ukur dikarenakan perilaku manusia yang tidak terbatas. Permasalahan pengambilan sampel perilaku, adanya unsur error dalam pengukuran, permasalahan konsistensi dan ketepatan pengukuran. Satuan dalam pengukuran, permasalahan interpretasi, hasil pengukuran, hubungan dengan konstruk lain, dan hasil pengukuran dikaitkan dengan fenomena lain yang dapat diamati. Selanjutnya ada macam-macam tes kelompok. Yang A, multidimensional aptitude B3 2. MAB dirancang secara WISE-R dan untuk menghasilkan skor-skor IQ dengan sifat-sifat psikometrik yang sama dengan yang terdapat pada WISE-R untuk peserta tes usia 16-74 tahun. MAB 2 menghasilkan 10 skor subtis serta IQ verbal, kinerja, dan skala penuh. Yang B, tes kemampuan kognitif. OKAT merupakan salah satu tes kombinasi terbaik berbasis sekolah yang digunakan saat ini. Lohman dan Hagen 2001. 9 subtes OKAT mencakup tes kombinasi verbal, tes kombinasi kuantitatif, dan tes kombinasi non-verbal. Yang C, Kultur Fire Intelligency Test merupakan pengukuran nonverbal intelijensi yang berupa meminimalkan bias budaya. Yang D, Matrix Progressive Raven merupakan tes nonverbal penalaran induktif yang didasarkan pada stimuli bergambar. RPM bermanfaat sebagai pengujian tambahan untuk orang-orang yang memiliki kelemahan pendengaran, bahasa, dan fisik. Yang E, EPPS Edward Personality Preference Schedule. Tes EPPS merupakan tes kepribadian yang mengukur tingkat kepribadian seseorang. Tes ini dikembangkan menurut teori kepribadian H.A. Murray yang mencakup 15 kebutuhan yang harus dimiliki manusia. Edward menyiapkan beberapa butir soal sesuai dengan kebutuhan itu. Tes ini biasanya digunakan orang-orang yang akan memasuki dunia pekerjaan. Yang F, PAPI, The Personality Preference Inventory. Tes ini merupakan pemeriksaan yang khusus berkaitan dengan kerja. Tes ini berusaha untuk menjelaskan serta menjawab pertanyaan terkait permasalahan kepribadian inheren, gaya bekerja seseorang, dan melihat kemampuan seseorang dalam mengatasi dinamika dalam kelompok, terutama karyawan dalam perusahaan. Selanjutnya ada macam-macam tes individual. Yang A, Rorschach. Herman Rorschach mengembangkan teknik Rorschach yang dipublikasikan pada tahun 1921 bersamaan dengan dipublikasinya monograf psikodiagnostik
De Roskas, tes adalah sebuah tes psikologi di mana subjek mempersepsi sebuah bentuk gambar tinta yang dicatat dan kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi psikologis. Yang B, TAT, Thematic Apperception Test. TAT yang dikenal sebagai teknik interpretasi gambar karena menggunakan rangkaian standar provokatif berupa gambar yang ambigu dan klien yang harus menceritakan sebuah cerita dari gambar yang tertera. Tugas klien adalah menceritakan apa yang sedang terjadi saat ini. Sebelumnya, situasi apa yang menimbulkan peristiwa saat ini. Bagaimana pikiran dan perasaan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Dan bagaimana akhir dari cerita yang dibuat klien. Yang C, WISE, Wechsler Adult Intelligence Scale. Tes WISE adalah tes intelijensi individual yang banyak digunakan untuk orang dewasa. Revisi terbaru dari WISE adalah WISE AV. Pada tahun 2008, perubahan yang ada dari WISE 3 ke WISE 4 adalah adanya penambahan 2 subtes. Rincian subtes untuk keempat skor indeks yaitu indeks pemahaman verbal, indeks pemahaman perseptual, indeks working memory, indeks kecepatan pengolahan. Yang D, WISC, Wechsler Intelligence Scale for Children. WISC dipublikasikan pada tahun 1949 untuk anak-anak dengan usia 6-16 tahun. Revisi terbaru dari WISC adalah WISC 4 yang terdiri dari 15 subtes di mana 10 diantaranya sebagai subtes inti dan 5 diantaranya dirancang sebagai tambahan. Yang E, Stanford Binet. Tes Stanford Binet dapat digunakan untuk anak-anak berusia 2 tahun sampai dengan orang dewasa berusia 85 tahun ke atas. Yang F, skala Kaufman. Pada skala Kaufman ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama Kaufman Assessment Battery for Children atau KABC, tes kemampuan kognitif yang dilaksanakan secara individual untuk anak-anak dan remaja untuk usia 3-18. Tujuan untuk mengurangi perbedaan skor antara anak-anak dari kelompok etnis dan budaya yang berbeda. Yang kedua, Kaufman Brief Intelligence atau KBIT. Tes penyaringan intelijensi umum standar yang baru-baru ini dipublikasikan dalam bentuk edisi kedua, yaitu KBIT 2 yang terdiri dari skala Crystallized atau verbal yang memiliki 2 jenis soal, pengetahuan verbal dan teka-teki, dan skala nonverbal atau FLIT yang mencakup soal-soal matriks. KBAIT 2 dilaksanakan untuk peserta berusia 4-90 tahun dan dalam waktu yang kurang lebih 20 menit. Selanjutnya ada perbedaan tes kelompok dan tes individual, di mana yang perbedaan pertamanya itu ada dalam bentuk maupun dalam susunan butir soal. Nah, yang kedua yaitu pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mengundang tanggapan bebas dapat digunakan dan digunakan dalam tes-tes kelompok awal. Dewasa ini tes khusus menggunakan butir soal multi pilihan. Yang ketiga yaitu perubahan ini dituntut demi keseragaman dan objektivitas scoring. Selanjutnya ada kontrol atas kesulitan soal. Yang terakhir yaitu ada pemberian skor objektif dengan menggunakan program. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian tes kelompok. Keuntungannya yaitu alat ini dirancang untuk testing massal, diselenggarakan secara simultan bagi banyak mungkin orang-orang yang benar-benar bisa disesuaikan dengan ruang yang tersedia dan jangkauan suara mikrofon. Soal-soal yang dicetak dan jawaban-jawaban sederhana yang dapat direkam pada sebuah brosur tes atau lembaran jawaban atau pada sebuah komputer. Hubungan orang per orang antara penguji dan peserta tes bisa diabaikan dan waktu testing yang tersedia dapat digunakan lebih efektif jika setiap peserta tes berkonsentrasi kepada soal-soal yang sesuai kemampuannya.
Kerugiannya yaitu penguji memiliki peluang yang jauh lebih kecil untuk berhubungan, bekerja sama, dan mempertahankan minat peserta tes. Kondisi peserta sakit, lelah, risau, cemas yang bisa mempengaruhi kinerja tes kurang dideteksi dalam testing kelompok dibandingkan testing individual. Tes diselenggarakan karena keterbatasan yang diberikan pada jawaban-jawaban peserta dan observasi kurang mendalam kepada setiap individu. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian tes individual. Keuntungannya yaitu tester dapat melakukan observasi yang mendalam terhadap tester, lebih mendalam mengetahui karakter spesifik individu, dan isi atau konten pertanyaan lebih spesifik dan mendalam. Kerugiannya yaitu memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan tes kelompok, dan hasil tes bersifat spesifik pada individu tertentu dan tidak bisa digeneralisasikan kepada individu lain. Selanjutnya yang B, pengentasan secara adaptif dan administrasi tes menggunakan komputer. Perkembangan teknologi komputer berdampak pada semakin berkembangnya metode pengadministrasian tes. Jika dulu tes hanya disajikan dengan paper and pencil, sekarang penggunaan komputer untuk melakukan tes sudah umum dilakukan. Hal ini tentu saja lebih menghemat sumber daya kertas dan juga waktu scoring. Selama ini kita mungkin familiar dengan istilah Computer Based Test atau CBT atau tes berbasis komputer. Secara umum, CBT merupakan versi komputerisasi dari tes dengan metode manual yang menggunakan kertas dan pensil. Jadi, hanya memindahkan media yang sebelumnya mengerjakan di lembar jawaban ke komputer. Pengadministrasian dan scoring dilakukan dengan komputer, baik secara online maupun secara offline, sehingga dapat lebih cepat dan dapat langsung dilihat hasilnya. Karena dilakukan dengan komputer, soal yang disajikan atau distraktornya pun bisa diacak sesuai dengan keinginan penyedia tes. Namun, penyajian tes dan scoring masih sama seperti model tes manual. Model lain pengadministrasian tes yang memanfaatkan teknologi komputer adalah Computer Adaptive Testing atau CAT. CAT merupakan produser pengadministrasian tes dengan komputer yang adaptif karena butir soal yang disajikan dapat menyesuaikan dengan tujuan pengetesan dan abilitas subjek. Penggunaan CAT memungkinkan pembuat tes untuk membuat tes yang lebih efisien dalam mengukur kemampuan subjek dari berbagai tingkat kemampuan. Tes yang menggunakan media CAT terdiri dari butir soal yang dipilih secara acak oleh komputer dari bank soal berdasarkan dari tingkat kesulitannya. Butir-butir soal yang dipilih sesuai estimasi terhadap tingkat kemampuan subjek. Bank soal yang dipakai dalam CAT telah teruji dan teraklibrasi dengan optimal untuk populasi tertentu sehingga kesalahan standar pengukuran atau SEM panjang tes mengalami penurunan tanpa mengurangi presisi dan kehandalan. Grayson 2005. Nama saya Krismonita Sari, NPM 2019-015060. Di sini saya akan menjelaskan tentang kumpulan tes multilevel. Yang pertama, tinjauan. Harus meliputi tentang kesulitan yang relatif terbatas. Cocok untuk usia, tahap atau tingkatan kemampuan tertentu, supaya bisa memberikan ukuran yang sebanding dari perkembangan intelektual selama tentang yang luas. Dari kumpulan tes multilevel yang bertumpang tindih telah dikonstruksikan. Yang kedua, kumpulan tes berpresentatif. Kumpulan tes ini dipilih berdasarkan resensi dari revisi terakhir mereka, mutu yang tinggi dari prosedur konstruksi mereka, dan ukuran yang kepresentatifan sampel baku mereka. Korelasi retest tinggi menunjukkan stabilitas yang memuaskan. Korelasi dengan tingkatan sekolah dan dengan tes prestasi menunjukkan validitas prediktif yang baik. Interkorelasi antara skor bagian
juga analisis faktorial menyingkap satu faktor umum yang luas melalui masing-masing kumpulan tes total. Yang ketiga, isi tes yang umum pada level yang berbeda. Pada usia prasekolah, pengentasan secara individu diperlukan untuk membuat dan mengelola rapor. Demikian pula penyelenggaraan tes dengan soal-soal tipe oral dan kinerja sesuai dengan anak seusia itu. Tes kelompok untuk level pertama umumnya meliputi taman kanak-kanak dan kelas 1 atau 2 sekolah dasar. Tes untuk level sekolah dasar dari kelas 3 atau 4 ke atas mempunyai banyak hal yang sama, baik dalam isi atau konten maupun dalam rancangan umum. Level tinggi dari kumpulan tes multi-level cocok untuk pelajar sekolah menengah. 4. Pengenalan atas multibakat. Ada satu kecenderungan besar untuk menjembatani kesenjangan awal antara pengentasan secara keseluruhan, kemampuan umum dan pengukuran terhadap bakat-bakat terpisah yang relatif independen. Dalam OLSAT 1996 ditunjukkan bahwa skor total sendiri terbatas pada sekelompok bakat pendidikan verbal. Kumpulan tes ditunjukkan untuk mengukur segmen praktik mekanik dari intelijensi umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengukur multibakat. Banyak ahli mengemukakan pengertian mengenai bakat individu dari pengertian mengenai istilah tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bakat berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan individu dalam melakukan sesuatu. Bakat merupakan potensi atau kekuatan fisik maupun psikologis seseorang untuk melakukan sesuatu yang mencerminkan adanya kualitas diri yang ditunjukkan dengan adanya achievement atau prestasi sebagai actualability. Istilah bakat dikaitkan dengan suatu potensi atau kemampuan khusus yang dimiliki seseorang. Di beberapa negara, penelitian tentang multiple atau intelijensi ini sudah banyak dilakukan. Begitu pula pengembangan alat ukur multiple intelijensi sudah dibuat dan distandarisasi Armstrong 2002 dalam buku yang berjudul Multiple Intelligence in the Classroom, membuat alat ukur untuk mengungkapkan profil multiple intelligence yang dimiliki, baik pada orang dewasa maupun siswa. Charles Branton Searcher dari Ohio, USA mengembangkan sebuah alat ukur multiple intelligence yang ia beri nama dengan Multiple Intelligence Development Scales atau MIDAS. Alat ukur multiple intelligence ini dikembangkan pada anak-anak hingga orang dewasa. Di Indonesia, penelitian tentang multiple intelligence ini belum banyak dilakukan. Begitu pula penelitian yang berkaitan dengan pengembangan pengukuran multiple intelligence ini belum penulisan ditemukan. Dengan demikian, pengembangan alat ukur multiple intelligence yang sesuai dengan karakteristik orang Indonesia sangat dibutuhkan. Tes intelijensi tradisional dilakukan secara individu atau kelompok, dirancang terutama untuk menghasilkan ukuran global tunggal dari tingkat perkembangan kognitif individu secara umum seperti IQ, akan tetapi baik perkembangannya praktis maupun teoritis menarik perhatian ke bakat khusus tertentu. Yang pertama, differential aptitude test atau tes bakat diferensial. Salah satu kumpulan tes multibakat
Yang paling luas digunakan adalah DAT. Pertama kali dipublikasikan pada tahun 1947. DAT telah direvisi secara berkala. Kumpulan tes itu dirancang untuk digunakan dalam membimbing karir siswa kelas 8 sampai dengan kelas 12. Seri tes multilevel bakat diferensial aptitude test yang dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah tes perbedaan bakat, merupakan salah satu tes multiple bakat yang paling banyak dipakai dalam bidang pendidikan dan kerja. DAT pertama kali terbit tahun 1947 dan telah direvisi pada tahun 1963. Penyusun DAT adalah G. Bennett, H. G. Seasor, dan A. G. Weisman dari USA. DAT memakai teori kelompok faktor kecerdasan model PMA atau kemampuan mental atau KMP. Dari Truston, adapun maksud dan tujuan DAT antara lain: A. Sebagai sarana akademik untuk mendapatkan prosedur penilaian yang ilmiah, terintelijensi, dan standar bagi murid-murid. B. Dirancang untuk membimbing pendidikan dan vokasional. C. Dapat dipakai dalam bidang industri untuk penempatan karyawan dan promosi jabatan selanjutnya. D. DAT terdiri dari 8 tes, masing-masing berdiri sendiri sehingga dapat digunakan secara terpisah untuk seleksi dalam bidang industri pada jenis pekerjaan tertentu. 2. Kumpulan tes bakat multidimensional. Tes bakat multidimensional adalah tes kelompok yang dirancang untuk menilai bakat-bakat yang sama seperti Wechsler Adult Intelligence Scale Revised atau WISER, yang mencakup 5 subtes skala verbal, yaitu informasi, komprehensi, aritmatik, keserupaan, dan kosakata. Ada pula 5 subtes dalam skala kinerja, yaitu simbol digit, perlengkapan gambar ruang, pengaturan gambar, dan perkaitan objek. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.